Sahabat ND News, kita berjumpa lagi di YouTube ND News. Perbincangan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu topik yang cukup dibicarakan di Kabupaten ND saat ini, apalagi kalau bukan tentang Persib ND. Kita juga akan berbicara dari awal tentang bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Persib ND. Kita tahu sendiri bahwa Persib ND sempat mengalami beberapa kendala sebelum keberangkatannya menuju Kota Kupang. Terus kita juga akan sedikit menyentil perubahan-perubahan manajemen Persib dalam masa kepemimpinan Yadin Porake di kepengurusan Askap ND. Apa saja perubahan-perubahan yang telah dilakukan ataukah belum terjadi perubahan apa-apa? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Persiapan skuad Persib menuju Eltari Memorial Cup tahun 2025 dimulai ketika Askap ND yang sekarang ini dipimpin oleh Yadin Porake menunjuk Mikel Badeoda yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten ND menjadi manajer Persib. Perlu diketahui bahwa Mikel Badeoda bukanlah orang baru dalam dunia sepak bola di ND. Mikel merupakan mantan pemain Persib pada masanya. Nah, setelah ditunjuk sebagai manajer Persib, Mikel kemudian menunjuk kepengurusan pelatih yang dilanjutkan dengan membentuk tim Persib. Di luar itu, Mikel punya tanggung jawab untuk memberangkatkan tim dan juga membiayai seluruh operasional Persib selama mengikuti ETMC. Nah, karena itu beberapa pendekatan pun dilakukan oleh Mikel Badeoda, khususnya terhadap pemerintah Kabupaten ND. Kemudian pembicaraan antara Mikel Badeoda dan pemerintah Kabupaten ND pun dilakukan. Beberapa sumber menyebut bahwa pemerintah menginformasikan kepada Mikel Badeoda bahwa tersedia anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai Persib. Mendengar hal itu, Mikel pun senang, karena ternyata Pemda ND masih memiliki perhatian untuk mengembangkan bakat-bakat muda di dalam skuad Persib, dan tentu saja juga akan mengharumkan nama Kabupaten ND. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, anggaran yang ditunggu-tunggu oleh Mikel Badeoda ternyata tidak juga mengalir. Hal ini membuat Mikel sempat frustasi. Beberapa sumber mengatakan kepada kami bahwa Mikel sempat mengeluarkan argumen untuk tidak mengikut sertakan Persib dalam turnamen ETMC kali ini. Apa sebabnya? Ya tentu saja karena kendala dana tadi. Menurut informasi yang kami terima, alasan mengapa Pemkab ND tidak mengeluarkan anggaran untuk Persib padahal uang itu tersedia adalah karena mereka takut bermasalah. Hal ini dikarenakan pada penggunaan anggaran saat gelaran ETMC di Lembat ketika Persib menjuarai turnamen itu, anggaran yang digunakan oleh Persib ternyata dalam perjalanan bermasalah. Karena itulah beberapa pihak, khususnya dinas teknis yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten ND, enggan mengeluarkan uang. Anggaran yang diminta oleh Mikel Badeoda tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Mikel pun frustasi, bahkan ia sempat mengatakan bahwa skuad Persib tidak akan diberangkatkan menuju ETMC tahun ini. Nah, cerita berlanjut dan entah apa sebabnya kemudian Mikel berubah pikiran. Ia pun kemudian melakukan pendekatan dengan beberapa pihak swasta, baik secara lembaga maupun secara perorangan. Beberapa pihak syukurnya memberikan bantuan untuk membiayai Persib ND. Beberapa nama yang disebutkan oleh Mikel Badeoda diantaranya adalah Yayasan Kasih Badeoda, Perusahaan Air Kelimutu, dan juga salah satu pengusaha asal Kabupaten ND yakni Novel Al-Habsyi. Saya terima kasih banyak kepada Yayasan Kasih Badeoda, Ibu Maria Margarita Badeoda yang telah membantu dan bersedia untuk membantu ikut-sertaan tim Persib ke Kupang. Terima kasih juga kepada Bapak Haji Ismail Dian di Kupang sesepuh kita yang telah menyiapkan segala sesuatu untuk tim Persib. Dan terima kasih juga ke Bapak Novel Al-Habsyi, Bapak Direktur Bank NTT, Kepala Cabang Bank NTT, dan Kelimutu Air Mineral. Setelah mendapatkan kucuran anggaran itu, akhirnya pada tanggal 19 Februari, Mikel mengumumkan bahwa skuad Persib ND siap mengikuti ETMC di Kota Kupang. Kendala dana yang dihadapi ini bukan hal baru bagi skuad Persib. Ini menjadi masalah laten yang selalu datang menjelang Persib mengikuti suatu turnamen. Ironis memang, namun itulah yang terjadi dalam skuad Persib. Selalu ketika mengikuti sebuah turnamen, Persib selalu terhambat oleh masalah dana. Angin segar untuk mengatasi berbagai persoalan dalam tubuh Persib ND sebenarnya sempat berhembus ketika kepengurusan Persib berganti dari Sabri Indadewa
kepada Yadin Porake. Ketika itu, Yadin Porake sempat menjanjikan akan memodernisasi Perse ND. Modernisasi Perse akan melingkupi berbagai hal, termasuk Perse ND mampu membiayai dirinya sendiri. Beberapa inovasi bisa dilakukan, yaitu dengan penjualan kostum, merchandise, dan juga hal-hal lain yang mampu menambah pundi-pundi dalam kas Perse. Tentu saja hal itu mampu dilakukan sebab Perse mempunyai penggemar yang sangat besar di Kabupaten ND. Apapun yang berkaitan dengan Perse, apakah itu penjualan tiket, apakah itu penjualan baju, penjualan cangkir berlogo Perse, dan lain sebagainya, selalu mendapat ekspektasi yang luar biasa dari para penggemar Perse yang ada di Kabupaten ND. Dan hal ini akan sangat membantu kepengurusan Perse ND untuk melakukan langkah-langkah inovasi dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk skuad Perse. Namun, sayangnya, hal-hal tersebut atau inovasi-inovasi, mimpi-mimpi untuk memodernisasi Perse belum terlihat hingga saat ini. Tentu saja belum bisa memvonis kepengurusan Yadin Porake dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam tubuh Perse. Kita tahu bersama bahwa Yadin baru memimpin ASKAP ND beberapa bulan yang lalu, dan dalam rentan waktu setelah terpilih menjadi ketua ASKAP ND hingga gelaran turnamen ETMC tahun ini, Yadin cukup disibukkan dengan agenda-agenda yang tidak dapat ia tinggalkan sebagai seorang politisi. Misalnya momen politik pencalekan, momen pilkada, dan juga momen pemilihan gubernur. Sebagai politisi, tentu saja Yadin harus menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas politik. Tentu saja ia masih membutuhkan waktu untuk membuat wajah baru Perse ND. Nah, masih kendala dana, hal menarik yang perlu kita cermati adalah posisi Perse ND. Ada argumen yang mengatakan bahwa Perse ND bukan lagi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten ND. Artinya, Perse merupakan klub mandiri yang di luar tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten ND. Posisi Perse setara dengan klub-klub lain, misalnya Indonesia Muda dan klub-klub lain yang ada di ND. Namun, menurut Yadin Porake, ketua ASKAP ND, posisi Perse masih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah karena Perse merupakan klub milik pemerintah daerah Kabupaten ND. Dua argumen ini selalu bantah-bantahan ketika Perse mengikuti suatu turnamen. Mengenai hal ini, pemerintah daerah Kabupaten ND belum pernah menyatakan secara tegas apakah Perse ND merupakan tim milik pemerintah daerah Kabupaten ND ataukah merupakan klub yang mandiri. Setelah mengatasi berbagai kendala khususnya anggaran, Perse ND pun berangkat pada tanggal 24 Februari menuju kota Kupang. Di sana Perse telah ditunggu oleh skuad-skuad terbaik yang ada di kabupaten-kabupaten seluruh NTT. Gelaran ETMC tahun ini dibuka langsung oleh Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena. Menariknya, ketika membuka turnamen ETMC, Gubernur NTT, Melki Lakalena mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan dengan PSSI untuk melakukan renovasi besar-besaran terhadap Stadion Opoi. Nantinya, menurut Melki Lakalena, Stadion Opoi akan direnovasi sehingga menjadi stadion yang berstandar nasional. Kemarin waktu saya bertemu dengan Sekjen PSSI, ada Pak Lorenz juga, kita ngobrol. Mudah-mudahan kita berdoa banyak. Sudah sepakat Pemprov Provinsi NTT dengan PSSI, sudah bicara juga dengan Menpora. Nanti stadion ini mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita akan buat stadion ini kira-kira nanti sekelas dengan stadion standar nasional untuk kita bisa selenggarakan sepak bola yang berkualitas di tempat ini. Setelah dibuka, turnamen pun dimulai. Perse tergabung di grup D bersama dengan tim-tim kuat lainnya, yaitu Bintang Timur Atambua, BMU Alor Pantar, dan Sergio FC. Pada laga perdana, Perse menghadapi Bintang Timur Atambua. Dalam laga perdana, sebenarnya Perse sangat-sangat diuntungkan pada babak pertama. Salah satu pemain Bintang Timur 4 kartu merah, dan keunggulan jumlah pemain itu berhasil dioptimalkan oleh skuad Perse. Terbukti 1 menit berselang, pada menit 40, Adi Atep melalui tendangan bebas berhasil membobol gawang Bintang Timur Atambua. Perse 1-0 Bintang Timur. Unggul jumlah pemain ternyata membuat Perse keteteran. Perse bukannya menguasai permainan, malah diserang habis-habisan oleh skuad Bintang Timur. Alhasil Bintang Timur pun membobol gawang Perse bahkan sebanyak 3 kali. Cantik sekali Crespo. Gol! 18 Bintang Timur Atambua, Inon Sensius Ate. Kembali serangan balik.
Persib pun pada pertandingan perdana kalah telak oleh Bintang Timur dengan skor 3-1. Nah, mengenai pertandingan pertama ini, yang menjadi perhatian publik adalah lini belakang Persib ND yang terlihat sangat lemah. Yang kedua adalah faktor emosional. Para pemain Persib terlihat emosional ketika Bintang Timur berhasil menyamakan skor. Salah satunya adalah sisi emosional yang ditunjukkan oleh Kapten Persib Adi Atep. Adi terlihat sangat emosional ketika terjadi insiden di tengah lapangan. Syukurnya, di laga kedua, Persib mampu meraih kemenangan. Yang dengan kemenangan itu, membuat Persib membuka peluang lolos dari babak penyisihan. Dalam laga kedua, Persib menghadapi BMU Alor Pantar. Dalam pertandingan ini, Persib berhasil menguasai pertandingan dan unggul cepat sebanyak 3 gol. Ketiga gol itu dicetak oleh Adi Atep, Muhammad Sifa, dan juga Rafli. Namun, sekali lagi, lini belakang Persib kembali menjadi sorotan. Pasalnya, setelah unggul 3 gol, Persib berhasil dibobol lawan sebanyak 2 kali. Pada laga ketiga nanti, Persib akan menghadapi Sergio FC. Nah, ini akan menjadi laga penentuan apakah Persib sanggup lolos dari babak penyisihan atau terpaksa gugur di fase grup. Persib diwajibkan untuk menang pada laga terakhir menghadapi Sergio FC untuk menghindari hitungan head-to-head atau selisih gol kalau laga itu berakhir imbang. Kalau Persib tidak berhasil lolos dari babak penyisihan, maka hal ini akan menjadi sejarah baru dalam 10 tahun terakhir, sebab skuad Persib selalu lolos dari babak penyisihan. Pada turnamen ETMC di Sika, Persib berhasil masuk ke final dan melawan tuan rumah saat itu, yaitu Persami. Kemudian pada ETMC selanjutnya di Kabupaten ND, Persib kembali berhasil melaju ke partai final dan mengalahkan PSN Ngada. Begitupun waktu turnamen ETMC digelar di Atambua, Persib kembali lolos bahkan mencapai partai perempat final. Lalu ETMC di Lembah, Persib menjuarai turnamen itu. ETMC selanjutnya di Rotendao pun sama. Persib selalu lolos dari babak penyisihan. Maka sekali lagi, kalau Persib tidak lolos dari babak penyisihan, maka ini akan menjadi catatan terburuk Persib dalam 10 tahun terakhir. Kita berharap Persib mampu menjaga tren positif bahkan bangkit untuk menjadi juara ETMC di Kota Kupang. Semua fans Persib berharap demikian. Meskipun di sisi lain, persaingan di ETMC semakin meningkat dari turnamen ke turnamen. Muncul tim-tim baru yang juga membawa potensi-potensi terbaik di daerah masing-masing. Dengan demikian, ekspektasi para pendukung Persib mesti berhadap-hadapan dengan persaingan yang semakin meningkat. Karena itu, pertandingan ketiga yang akan menentukan lolos tidaknya Persib di babak penyisihan akan sangat-sangat ditunggu oleh seluruh pendukung Persib. Pertandingan ini sendiri akan berlangsung di Stadion Oipui pada hari ini pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, itulah pembahasan kita kali ini tentang Persib ND. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.